Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Pramudila dengan NIM 12116214112, dosen pengampu Heprija Juwita MPD, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pancasila sebagai sumber segala hukum di Indonesia. Yang A. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Aturan Indonesia telah memberikan berbagai kontribusi dan menunjukkan kekuatannya. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, Pancasila ditetapkan sebagai dasar suatu bangsa dan diterima oleh semua warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang tentang UUD 1945, merupakan karakter bangsa dan pandangan hidup masyarakatnya yang telah diuji kebenarannya, kemampuannya, sehingga tidak ada kekuatan manapun yang bisa memisahkan antara Pancasila dan Indonesia. Baik, kita masuk poin yang kedua, yaitu pengertian rule of law. Rule of law merupakan doktrin hukum yang muncul bersamaan pada abad ke-19, berkenaan dengan lahirnya negara hukum dan demokrasi, serta dengan pertumbuhannya demokrasi yang berkembang serta meningkatnya peran parlemen dalam administrasi nasional sesuai dengan keadaan absolut yang dikembangkan sebelumnya. Peraturan hukum dan konsep common law di semua tingkatan masyarakat, negara, dan semua tingkatan lainnya. Baik, kita masuk poin yang ketiga, yaitu pengertian restart. Restart adalah sebuah negara konstitusional yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Istilah ini seringkali dikaitkan dengan konsep konstitusionalisme, tetapi keduanya berbeda karena konsep restart juga menegakkan sesuatu yang dianggap adil. Nah, contohnya sendiri, konsep kebenaran moral yang didasarkan pada etika, rasionalitas, hukum kodrat, agama, dan equity. Maka dari itu, konsep ini merupakan lawan dari Rechtsstaat, negara yang didasarkan pada penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang. Poin selanjutnya, pengertian law state atau negara hukum. Negara hukum dapat diartikan sebagai negara apabila tindakan pemerintahan maupun rakyatnya didasarkan atas sebuah hukum. Untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Pancasila sebagai sumber hukum. Istilah Pancasila dulu ditemukan dalam pidato Bung Karno di persidangan BPUPKI. Istilah Pancasila tidak terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Menurut Pranarka, konsep itu masih ada dan sesuai dengan pendapat komunis. Opini doktrin bahwa dasar negara dan ideologi nasional adalah Pancasila. Rumusan Pancasila tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, telah menempatkannya pada posisi tersendiri dalam struktur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep konstitusi itu tersendiri memiliki disepakati sebagai sistem prinsip-prinsip mendasar yang mengatur suatu bangsa dan negaranya. Baik, selanjutnya latar belakang negara hukum law state. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum dan keadilan bagi warganya. Itu berarti semua kekuatan dan tindakan alat perlengkapan negara, atau dengan kata lain, diatur dengan undang-undang. Negara hukum adalah asas legalitas. Prinsip legalitas erat kaitannya dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapat persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak-banyaknya memperhatikan kepentingan rakyat. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia. Dinamika aktualisasi nilai Pancasila seperti bandul atau pendulum hujam yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang, tanpa pernah berhenti, tetap di tengah. Pada saat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bersepakat untuk mendasarkan diri pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengatur dan menjalankan kehidupan negara.
sejak November 1945 sampai sebelum Kepres 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mengubah arah politiknya dengan menjalankan sistem demokrasi liberal. Dengan kebijakan ini berarti menggerakkan bandul ke kanan. Pemerintah Indonesia pro-liberalisme. Penyimpangan ini diperbaiki dengan dikeluarkannya SK Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Dengan dikeluarkannya dekret Presiden, berarti arah politik negara berubah. Bandul yang posisinya di kanan dan sekarang digeser lagi ke kiri. Hal ini sangat menguntungkan dan dimanfaatkan oleh kekuatan politik di Indonesia yang condong ke arah kiri. Dalam PKI ini terlihat dalam kebijakan pemerintah yang anti barat atau kapitalisme. Dengan pro kiri, dengan terbentuknya poros Jakarta Peking dan Jakarta Pyongyang, puncaknya adalah peristiwa pemberontakan gerakan 30 September, pemicu runtuhnya pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan masa pemerintahan Orde Baru pada Jenderal Soeharto. Pemerintahan Orde Baru berusaha membenahi semua penyimpangannya yang dilakukan oleh rezim sebelumnya dalam pengalaman Pancasila, dan konstitusi pemerintahan Orde Baru mengubah arah politiknya yang sebelumnya ke arah kiri dan anti barat, menariknya ke posisi kanan. Tapi rezim Orde Baru pun akhirnya dipertimbangkan menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia dianggap condong ke praktik liberalisme kapitalistik dalam mengelola negara pada tahun 1998. Munculnya gerakan reformasi dahsyat yang mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Tentunya rezim Orde Baru telah memunculkan 4 rezim pemerintahan. Reformasi hingga saat ini, rezim ini harus mampu memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mengamalkannya, masyarakat dan negara